Hello Awesome Student, pada video kali ini kita akan bahas mengenai latihan soal faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, soal yang pertama, terdapat 5 gambar tabung Erlenmeyer. Pertanyaannya, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu dan luas permukaan ditunjukkan oleh Erlenmeyer. Oke, untuk option A, Erlenmeyer 1 terhadap Erlenmeyer 2, konsentrasinya berbeda, kemudian luas permukaannya berbeda, tetapi suhunya tidak berubah. Berarti option A hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dan luas permukaan. Untuk option B, Erlenmeyer 1 terhadap Erlenmeyer 4 memiliki konsentrasi yang berbeda, luas permukaan juga berbeda, tetapi suhunya tidak berubah. Berarti Erlenmeyer 1 terhadap Erlenmeyer 4 hanya dipengaruhi oleh konsentrasi dan luas permukaan. Untuk option C, Erlenmeyer 2 terhadap Erlenmeyer 3 memiliki konsentrasi yang sama, luas permukaannya berbeda, dan suhunya berubah. Berarti pada option C, laju reaksinya dipengaruhi oleh suhu dan juga luas permukaan. Selanjutnya, untuk option D, Erlenmeyer 3 terhadap Erlenmeyer 5. Pada Erlenmeyer 3 dan 5 memiliki konsentrasi yang berbeda, luas permukaannya sama, dan juga suhunya sama. Berarti pada option D hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Yang terakhir option E, Erlenmeyer 4 terhadap Erlenmeyer 5 memiliki konsentrasi yang berbeda, luas permukaannya berbeda, dan juga suhunya berubah. Berarti pada option E dipengaruhi oleh konsentrasi, luas permukaan, dan juga suhu. Jadi jawaban yang benar adalah option C, yaitu Erlenmeyer 2 terhadap Erlenmeyer 3. Selanjutnya soal nomor 2. Terdapat beberapa gambar proses pelarutan gula dengan massa yang sama. Pertanyaannya, gambar yang laju reaksinya hanya dipengaruhi oleh suhu adalah untuk option A, gambar 1 menjadi gambar 2. Pada gambar, luas permukaannya berbeda, tetapi suhunya sama. Berarti pada option A, laju reaksinya hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Kemudian option B, gambar 1 menjadi gambar 3. Nah, pada gambar 1, luas permukaannya sama, tetapi suhunya berubah. Berarti pada option B, gelas 1 menjadi gelas 3, laju reaksinya hanya dipengaruhi oleh suhu. Kemudian untuk option C, gelas 2 menjadi gelas 3, luas permukaannya berbeda dan suhunya berbeda. Berarti pada option C, laju reaksinya dipengaruhi oleh luas permukaan dan juga suhu. Untuk option D, gambar 3 menjadi gambar 4. Luas permukaannya sama dan juga suhunya tidak berubah. Berarti pada option B tidak dipengaruhi oleh suhu maupun luas permukaan. Yang terakhir untuk option E, gambar 3 menjadi gambar 5. Pada gambar, luas permukaannya berbeda dan suhunya berubah. Berarti pada option E ini, laju reaksinya dipengaruhi oleh luas permukaan dan juga suhu. Jadi jawaban yang benar adalah option B, yaitu gambar 1 menjadi gambar 3 yang memiliki luas permukaan yang sama tetapi suhunya berubah. Oke, selanjutnya terdapat data percobaan reaksi 4 gram kalsium karbonat dengan asam klorida berlebih.
Pertanyaannya, data percobaan 1 dan 2 dapat diperoleh kesimpulan. Oke, kita perhatikan tabel percobaan 1 dan 2. Pada percobaan 1 dan 2 memiliki bentuk zat yang sama, yaitu serbuk, dan juga suhu yang sama, yaitu 30 derajat Celcius. Yang membedakan antara keduanya, percobaan 1 memiliki konsentrasi 1 molaritas dengan waktu 40 detik. Percobaan 2 memiliki konsentrasi 2 molaritas dengan waktu 30 detik. Berarti dapat kita ketahui semakin besar konsentrasi HCl, maka semakin cepat laju reaksinya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah option E. Semakin besar konsentrasi preaksi, makin cepat laju reaksinya. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Terdapat data reaksi antara logam seng atau Zn dengan asam klorida HCl. Reaksi yang berlangsung paling lambat terjadi pada percobaan. Pada tabel di atas terdapat data bentuk logam atau luas permukaan dan juga konsentrasi dari asam klorida. Dapat kita ingat kembali teman-teman bahwa semakin kecil luas permukaan dan konsentrasi, maka laju reaksinya semakin lambat. Oke. Pada percobaan 1, bentuk logamnya yaitu granula. Kurang lebih, bentuk dari granula adalah seperti ini. Kemudian bentuk dari lempeng adalah seperti ini. Kemudian untuk bentuk serbuk kurang lebih seperti ini, karena sangat kecil bentuknya. Oke. Jadi pada kelima percobaan di atas yang memiliki luas permukaan paling kecil dan juga konsentrasinya paling kecil adalah percobaan 2 dengan bentuk logam seng yaitu lempeng dengan konsentrasi 0,25 molaritas. Jadi jawaban yang tepat adalah option B, yaitu pada percobaan 2. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Ditanyakan penjelasan yang benar mengenai katalis. Kita ingat kembali bahwa katalis adalah zat yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi. Zat tersebut ikut bereaksi, tetapi pada akhir reaksi akan dihasilkan kembali tanpa mengalami perubahan kimia. Jadi, penjelasan yang benar mengenai katalis adalah option C, yaitu dapat dihasilkan kembali setelah reaksi selesai tanpa mengalami perubahan kimiawi. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Ditanyakan, berdasarkan teori tumbukan, kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena kita ingat kembali bahwa suhu yang tinggi dapat membuat partikel aktif bergerak sehingga menghasilkan energi kinetik. Jadi jawaban yang benar adalah option B, meningkatkan energi kinetik. Berikutnya soal yang terakhir. Pada soal diketahui A sama dengan 10 derajat Celcius, delta V sama dengan 2 molar per second, V0 sama dengan 10 molar per second, T1 30 derajat Celcius, T2 90 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah VT. Kita tulis kembali rumus dari hubungan kuantitatif antara suhu dengan laju reaksi, yaitu VT sama dengan delta V pangkat delta T per A kali V0. Kita masukkan hal-hal yang diketahui pada soal ke dalam rumus. VT sama dengan 2 pangkat 6 kali 10 molar per second. Dihasilkan VT sama dengan 640 molar per second. Jadi jawaban yang benar adalah option E. Oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor luas permukaan sebanding dengan laju reaksi. Artinya semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin cepat.
Kemudian faktor suhu sebanding dengan laju reaksi. Artinya semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Kemudian faktor konsentrasi sebanding dengan laju reaksi. Artinya semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Kemudian faktor katalis sebanding dengan laju reaksi, yaitu semakin banyak katalis maka laju reaksi akan semakin cepat. Faktor yang terakhir yaitu volume dan tekanan. Volume dan tekanan berbanding terbalik. Semakin kecil volume, maka akan semakin besar tekanan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Sampai di sini pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, untuk materi selanjutnya, sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya.